Latihan soal ke-6 dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah mainan yoyo terbuat dari dua buah cakram identik yang dihubungkan dengan sumbu silinder pejal berjari-jari R0 dan massa total yoyo adalah M. Cakram memiliki massa mc dan momen inersia ic. Silinder memiliki massa ms dan momen inersianya adalah is. Tali sepanjang L dililitkan pada yoyo. Massa tali ringan dan tidak ada gesekan antara tali dengan dinding kedua cakram yoyo. Jadi kita gambar terlebih dahulu si yoyo tersebut. Jadi terdiri dari dua buah cakram, kemudian sebuah silinder yang menghubungkan antar kedua cakram. Massa total silinder adalah M, kemudian inersia totalnya adalah I. Jika momen inersia total dan massa yoyo diperbesar menjadi 2 kali semula, maka besarnya percepatan yoyo saat menggelinding ke bawah adalah, jadi nanti kita akan menyelesaikan persoalan ini menggunakan sigma F sama dengan MA, itu adalah resultan gaya untuk gerak translasi. Kemudian kita gunakan juga sigma F sama dengan I kali alfa, ini untuk gerak rotasinya, seperti itu. Mula-mula kita gambar terlebih dahulu beberapa gaya yang bekerja pada yoyo, yaitu terdapat gaya berat dan gaya tegangan tali. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan sigma torsi sama dengan inersia dikalikan alfa. Kita hanya gunakan di sini torsinya T kalikan R saja, karena yang menyebabkan si yoyo ini berputar adalah tegangan tali. Untuk W-nya tidak usah dihitung karena W ini terletak pada porosnya, dimana jika gaya terletak pada poros maka jaraknya adalah 0. Inersia dikalikan alfa, alfanya adalah A dibagi dengan R. Jadi nanti kita punya T sama dengan I kalikan A dibagi dengan R kuadrat. Kemudian kita gunakan sigma F sama dengan M kali A. Di sini W-nya searah dengan A, jadi W-nya positif sedangkan T-nya berlawanan negatif. Kita masukkan persamaan T-nya, jadi nanti W min I kalikan A dibagi dengan R kuadrat sama dengan M kali A. Jadi nanti kita punya W sama dengan M kali A ditambah dengan I kalikan A dibagi dengan R kuadrat. W-nya kita ganti menjadi M kali G. Kemudian A-nya kita pindah keluar, jadi tinggal M ditambah dengan I dibagi dengan R kuadrat. Selanjutnya, percepatan menjadi sama dengan M kali G dibagi M ditambah I dibagi dengan R kuadrat. Nah tadi katanya massa totalnya menjadi 2 kali lipat dan inersianya menjadi 2 kali lipat juga. Maka kita akan cari A aksen sama dengan 2M kali G dibagi 2M juga ditambah dengan 2I per R kuadrat. Maka si A aksen menjadi 2MG dibagi 2-nya kita keluarkan M plus I kalikan R kuadrat. Nah di sini 2-nya ternyata bisa dicoret. Maka A aksen menjadi sama dengan semula M kali G dibagi M plus I dibagi R kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan percepatan semula. Jawabannya adalah C. Latihan soal ke-7 dari SIMA UI tahun 2018. Sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 dihubungkan seutas tali ke balok bermassa M2 melalui sebuah katrol bermassa M. Koefisien gesek antara permukaan balok M1 dan permukaan meja adalah K. Sistem bergerak dari keadaan diam. Kemudian tali bergerak tanpa slip pada katrol, massa tali dapat diabaikan. Dan katrol berbentuk silinder atau cincin homogen. Jadi di sini terdapat gaya gesek seperti ini FK. Nah, untuk mencari gaya geseknya kita bisa menggunakan gaya normal dikalikan dengan koefisien gesekan. Kita cari dulu gaya normalnya. Di sini ada W1 ya, maka menggunakan sigma F di sumbu Y untuk benda 1 sama dengan 0 karena benda tidak bergerak naik maupun turun, maka nanti normal min W1 sama dengan 0. Si normal ini akan sama dengan W1. Kemudian kita cari FK. FK ini adalah
perkalian antara koefisien gesekan dikalikan dengan gaya normal. Di sini diketahui koefisien gesekannya adalah K, maka FK menjadi K dikalikan dengan W1. W1 kita ubah menjadi M1 dikalikan dengan G. Kemudian di sini diketahui katrol berbentuk cincin homogen atau disebut juga silinder homogen. Maka nanti kita gunakan K sama dengan setengah. Nah, mula-mula untuk mencari energi katrol setelah sistem bergerak selama T ini ya, kita cari terlebih dahulu percepatan yang ada pada sistem. Pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas jika untuk sistem yang seperti ini dengan massa M2 tergantung, kemudian M1-nya di atas permukaan meja, maka untuk mencari percepatan kita bisa gunakan trik praktis A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, kita tulis aja. F ini adalah gaya yang bekerja pada sistem. Di antaranya terdapat W2, kemudian tadi terdapat gaya gesek kinetis. Jadi nanti kita bisa jabarkan. W2 ini adalah M2 dikalikan dengan gravitasi, dikurangin gaya geseknya adalah K dikalikan M1G. Kemudian massa ini adalah massa total. Jadi nanti ada M1 ditambah M2. Kemudian konstanta inersia untuk silinder pejal tadi adalah setengah. Kemudian massa untuk katrol atau silinder pejal adalah M. Ini adalah percepatan sistemnya. Kemudian kita cari kecepatan katrol setelah bergerak selama T menggunakan persamaan omega T sama dengan omega 0 plus A kalikan, ini alfa kalikan dengan T. Nah, tadi dikatakan bahwa benda awalnya adalah diam, kemudian alfa ini bisa kita cari pakai A dibagi dengan R kalikan T. Ini adalah omega T-nya. Kemudian untuk mencari energi kinetik, kita bisa gunakan setengah I dikalikan dengan omega kuadrat. I-nya bisa dijabarkan dari setengah ini untuk silinder pejal ya, setengah M R kuadrat, kemudian omega tadi sudah kita cari. Persamaannya adalah A kuadrat per R kuadrat dikalikan dengan T kuadrat. Ya, kita kuadratin aja semuanya di sini untuk omega, kemudian bisa dicoret R-nya. Jadi kita tidak perlu mencari R-nya berapa. Nah, kita ketemu EK sama dengan 1/4 MA kuadrat dikalikan dengan T kuadrat. Lanjut, kita masukkan persamaan percepatan A sama dengan M2 kalikan G min K kalikan dengan M1 G dibagi dengan M1 ditambah M2 plus M massa katrol per 2 ke dalam persamaan energi kinetik. EK sama dengan 1/4 MA kuadrat dikalikan T. Maka hasilnya adalah 1/4 dikalikan dengan M. Di sini G-nya saya keluarkan, jadi G kuadrat dikalikan T kuadrat. Kemudian di dalamnya terdapat M2 min K M1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah M per 2 kuadrat. Maka jawabannya adalah E. Latihan soal ke-8 dari SBMPTN tahun 2013. 4 buah benda berbentuk bola dan silinder masing-masing berwujud pejal dan berungga, memiliki jari-jari dan massa yang sama. Keempatnya dilepaskan dari ketinggian H melalui sebuah bidang miring sehingga menggelinding tanpa tergelincir. Manakah pernyataan yang benar? Yang pertama, apakah pada keempat benda itu bekerja gaya gesek? Jawabannya adalah benar. Karena dengan adanya gaya gesek tersebut, maka benda dapat menggelinding. Jika pada benda tidak bekerja gaya gesek, maka yang terjadi adalah benda tersebut tergelincir. Jadi pernyataan 1 benar. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, bola berungga tiba di dasar bidang paling akhir. Nah, hal ini bisa kita cari dengan menggunakan trik praktis. Untuk percepatan adalah G sin theta dibagi dengan K plus 1. Di sini kita uraikan satu persatu. Dari yang pertama adalah bola pejal.
Untuk bola pejal K-nya adalah 2/5. Jadi saya tulis di sini A menjadi G sin theta dibagi dengan 2/5 ditambah 1. Hasilnya adalah G sin theta dibagi 7/5. 5/5 G sin theta per 7. Kalau kita buat desimal menjadi sekitar 0,7 G sin theta. Selanjutnya untuk bola berongga. Untuk bola berongga, K-nya adalah 2/3. A sama dengan G sin theta dibagi dengan 2/3 ditambah 1. Hasilnya G sin theta dibagi dengan 5/3 atau 3 G sin theta per 5. Kalau dibuat desimal menjadi 0,6 G sin theta. Selanjutnya untuk silinder pejal. Silinder pejal ini K-nya adalah setengah. Jadi nanti A sama dengan G sin theta dibagi dengan setengah ditambah 1. Hasilnya adalah G sin theta dibagi dengan 3/2. Menjadi 2 G sin theta dibagi dengan 3, sekitar 0,67 G sin theta. Terakhir di sini silinder berongga, K-nya adalah 2. Maka nanti A sama dengan G sin theta dibagi dengan 1 tambah 2. 1 tambah 1 ya di sini ya. Nanti jadi G sin theta dibagi dengan 2. Mari kita urutkan dari keempat benda ini dari yang pertama kali mencapai dasar. Yang pertama kali mencapai dasar adalah benda dengan percepatan paling besar, yaitu bola pejal. Bola pejal. Bola pejal ini mempunyai percepatan A sama dengan 0,7 G sin theta. Selanjutnya disusul oleh silinder berongga dengan percepatan A sama dengan 0,67 G sin theta. Selanjutnya terdapat bola berongga. Bola berongga mempunyai percepatan 0,6 G sin theta. Yang terakhir adalah silinder berongga. Karena percepatannya adalah 0,5 G sin theta. Jadi pernyataan yang kedua ini bola berongga tiba di dasar bidang paling akhir salah ya. Yang paling akhir adalah silinder berongga. Kemudian silinder pejal bukan yang terakhir tiba di dasar bidang. Benar. 1 benar dan 3 benar ini sebenarnya jawabannya bisa langsung dijawab B. Selanjutnya, bola pejal akan tiba di dasar bidang bersamaan dengan silinder pejal. Ini salah ya. Jadi keempat benda ini tidak ada yang tiba secara bersamaan. Jawabannya B. Latihan soal ke-9 dari SBMPTN tahun 2016. Sebuah bola besi pejal homogen berjari-jari RP, massa jenisnya adalah ρP, digelindingkan pada bidang datar dengan kelajuan linear VB. Jika sebuah bola pejal homogen berjari-jari RX dan massa jenisnya adalah ρX, digelindingkan dengan kelajuan linear VB, maka cara yang dapat dilakukan agar energi kinetik totalnya menjadi lebih besar daripada energi kinetik bola besi. Jadi mula-mula kita tuliskan dulu persamaan untuk energi kinetik bola. Besarnya energi kinetik total sama dengan K plus 1 dikalikan dengan setengah mv kuadrat. Karena di sini diketahui massa jenis, maka kita masukkan rumusan massa jenis ke dalam persamaan EK. Massa jenis rumusnya adalah massa per volume. Kemudian massa menjadi ρ kali V. Karena di sini bola, maka kita gunakan V-nya itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusan EK. Jadi EK sama dengan K plus 1 dikalikan dengan setengah ρ 4/3 pi R pangkat 3. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi, besarnya EK itu sebanding dengan ρ
dan R pangkat 3. Jadi agar energi kinetiknya ini lebih besar, caranya adalah memperbesar rho-nya dengan jari-jari sama besar. Jadi agar energi kinetik total untuk bola pejal ini lebih besar daripada energi kinetik bola besi, maka massa jenis bolanya itu atau rho X dibuat lebih besar daripada rho B. Seperti itu dengan Rx sama dengan Rb. Jawabannya adalah D.